Ya kelanjutannya Anda sendiri tahu, saling membuat kasus masing-masing. Menanggapi kasus Ibu Desi Rai, Bang, kelanjutannya udah sampai di mana sih, Bang? Ya kelanjutannya Anda sendiri tahu, saling membuat kasus masing-masing. Yang sebelumnya tidak pernah ada kasus tiba-tiba jadi ada. Ya, itulah Anda tahu sendiri. Tapi saya melihat secara pribadi sudah saya wawancara Ibu Desi, kayaknya untuk bersatu lagi itu udah sangat susah. Karena itu ternyata sudah bukan ketidakcocokan itu, masalah itu bukan seminggu lalu, bukan Februari, sudah dari 8 tahun lalu. Anda kan, Desi kan ngaku kan, bahkan Desi ngaku sudah berbulan-bulan mereka pisah tempat tidur. 10 tahun, Bang. Ya, jadi saya melihat itu, makanya kalau saya jadi laki ya udahlah, apa sih persoalannya sih kalau orang mau pisah? Intinya kan ya saling happy, itu aja, selesai. Berunding yang benar, udah. Yang fair, yang benar dan yang fair, itu doang, ya. Kira-kira begitu. Oke. Lalu Bang, tapi makin kasus ini kayak semakin merambat, jadi kayak saling serang Bang Hotman dengan Bang Hotman. Nah, itu gimana, Bang? Ya, kubu sana menganggap kasus ini melebar gara-gara Hotman, Paris. Sebenarnya enggak. Karena popularitas Hotman Paris. Justru saya tidak pernah membahas kasus ini ke publik. Tinggal waktu di vaksin kedua RSUD. Saya udah buka, tapi saya hanya mengatakan benar saya yang pegang. Kasusnya saya udah pelajari, tapi saya nggak mau ngomong ke publik. Ya karena kubu Hotman yang pegang, ya langsunglah wartawan jadi tertarik semuanya. Saya sendiri tidak pernah membuka ke publik perselisihan mereka itu. Anda lihat sendiri. Justru makanya saya sangat terkejut ketika tim mereka itu mengatakan, ada yang dibilang gua banci tampil, dibilang gua laki-laki itu omongannya kalau nggak bisa dipercaya sama dengan kambing. Terus dibilang juga, hey Hotman, tutup mulutmu. Ya saya sih itu menganggap itu hal biasa, ya. Tapi saya tidak akan mundur. Justru kenapa mereka sewa begitu banyak pengacara? Lawannya Hotman Paris, gitu loh. Kira-kira begitu. Bang, dengan adanya kasus ini kan semakin berseteru nih, Bang. Kan Saya tidak pernah, saya tidak menganggap Mas Sitompul itu seteru saya. Ya, saya tidak menganggap dia saingan saya. Karena bidang bisnis kami beda. Saya itu adalah perkara-perkara bisnis internasional dan konglomerat khusus bisnis, ya. Ya, saya tidak pernah berhadapan dengan dia di pengadilan perdata. Terutama perkara bisnis, nggak pernah. Yang saya sering berhadapan adalah Oce Kaligis, almarhum Adnan Duyung Nasution, Mulia Lubis, Lukas. Kalau dia nggak pernah, jadi beda. Dia banyak kan kayaknya sih, apakah benar LBH saya nggak tahu, tapi banyak kan yang pidana. Nggak, jadi bukan saingan. He is not my enemy, he is not my competitor. Ya, itu loh. Jadi kalau bilang diadukan disandingkan berdua, saya suka ketawa. Enggak, gua nggak pernah bersaing sama dia. Dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan. Tapi memang bidang gua kebetulan lebih basah, lebih banyak duitnya untuk perkara bisnis, gitu loh. Berarti sebenarnya dasarnya memang belum ada pernah ketemu dengan Bang Hotman dan tidak ada secara konflik perseteruan secara pribadi, ya Bang. Akhirnya kayak ada beberapa kasus hanya berbau kerakyatan. Satu, pembunuhan Angelin di Bali. Iya. Di mana dia membela Ibu Tiri, saya membela pembantu pemuda Sumba. Akhirnya pihak kubu saya menang. Ibu Tiri itu akhirnya divonis pembunuhan berencana. Masih ingat satu lagi, pembunuhan di Ancol. Yang cewek, artis siapa? Lupa ya. Alda. Kok Alda sih? Siapa? Yang cowok Batak dibunuh. Oh, iya. Putri Duyung.
Putri Duyung, siapa itu cewek? Aduh. Nah itu dia membela, saya membela pembunuhnya waktu itu. Bukan, saya membela cewek artis itu. Ya, artis itu. Ya, ya dia membela keluarga korban. Ya. Apa? Saya kira itu nggak ada yang apa lagi ya. Jadi yang perkara bisnis nggak ada. Jadi sekali lagi bukan saingan gua, beda bisnis, beda arena gitu loh. Tapi memang kalau saya nangani kasus, setiap saya tampil pasti akan menjadi perhatian publik. Itu aja. Bang, dengan adanya ini kemarin sempat ada statement kalau katanya statement abang tuh bakal melanggar kode etik pribadi tuh bang, bakal dilaporin. Itu seperti apa bang? Apa tuh artinya bang? Jawabannya itu. Jawabannya itu ya bang. Yang bilang banci tampil Kamera, Bang siapa? lihat kamera bang apa? Yang duluan bilang Hotman Paris itu banci tampil siapa? Yang mengatakan bahwa apabila omongannya tidak bisa dipercaya sama dengan kambing siapa? Yang bilang Hotman tutup mulutmu siapa? Itulah yang menyangkut kode etik. Kalau dari saya mana ada kata-kata apapun, nggak ada kata-kata apapun, ya tidak ada kata-kata. Terus dia bilang, kamu bikin ibu yang saya cintai 22 tahun untuk ikut-ikutan. Oh my God. Kalau kau cintai ibu itu, putrinya nangis. Kembali ke rumahnya, bagaimana sedihnya hati seorang ibu. Dia datang pun tidak pernah ke ibu itu sesudah si Desi pulang ke rumah ibunya. Ya, yang kedua, kalau kau cintai dia, ibu itu, kenapa bangun tembok di atas tanahnya tanpa minimum bicara dulu alasannya apa? Yang ketiga dia bilang, Hotman melakukan itu untuk dan atas nama klien. Ya tanah itu kan sertifikat atas nama ibunya. Ya mau tidak mau pelapor hanya harus dia. Jadi kode etik apa? Oke? Jadi memang ya terlalu populer lah Hotman itu ya jadi berakibat begitu. Ya, bukan salahku dong kalau gua populer. Asik. Ya. Bang, menyangkut adanya PRT yang dilaporkan katanya dia dianiaya sama ibu Desi. Desi sama yang lain membantah. Memang mereka mengecek handphonenya karena ada dugaan, ya udahlah, ada dugaan sebagai sumber informasi bagi pihak tertentu. Jadi mereka ngecek, gitu loh. Bahkan ada surat pernyataan, ada surat pernyataan ditandatangani bahwa handphonenya boleh dicek, ada kok, sebenarnya nggak ada masalah itu. Iya. Itu nggak ada masalah. Bang lihat kamera bang. Ya. Katanya merasa diancam PRT-nya itu bang, kemarin sempat ngelaporin ke Komnas Perempuan. Gini aja deh, kalau memang bisa dibuktikan, silahkan jalan terus kasusnya. Udah itu aja. Tapi saya udah interview si Desi, enggak, memang handphonenya kita lihat karena ya wajar dong, ya, untuk memastikan tidak ada informasi rahasia keluar. Itu hanya untuk pengecekan. Kita tidak menuduh, itu hanya untuk pengecekan. Ya, dan ternyata akhirnya apa? Bagaimana si Mbak ini malah bisa pindah ke kubu sana, ada apa? Anda harus lihat itu. Ada apa? Jadi waktu itu ada pengecekan, dia bikin surat pernyataan kan tanda tangan boleh dicek, ada. Nggak mungkin lah dicolok. Oke. Ya. Cukup. Ya. Oke.